Tahukah kamu tentang tempat yang digunakan sebagai lembaga pendidikan pertama bagi umat muslim generasi awal? Di saat Islam baru mulai diajarkan, Rasulullah SAW memerlukan sebuah tempat yang tenang untuk mengajarkan agama Allah ini. Saat itu, pemeluk Islam dimusuhi dan disiksa kaum musyrikin. Akhirnya beliau memutuskan bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terletak di dataran Safa ini adalah tempat yang cocok. Tempat ini letaknya agak terpencil dan tak menimbulkan kecurigaan. Terbukti, selama rumah itu digunakan tak ada satupun tindakan penggerebekan dilakukan oleh orang kafir. Al-Arqam bin Abil Arqam termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada ulama yang mengatakan ia termasuk orang ketujuh yang memeluk Islam, sementara ulama yang lain mengatakan ia termasuk orang ke-11. Namun yang jelas, rumah Al-Arqam adalah rumah tempat pusat dakwah pertama. Di rumah yang penuh berkah inilah Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara diam-diam kepada para pemeluk Islam pertama. Al-Arqam bin Abil Arqam termasuk kelompok muhajirin pertama yang hijrah ke Madinah. Ia juga terjun dalam pertempuran Badar. Di perang ini Rasulullah SAW memberikan rampasan perang berupa pedang kepada Al-Arqam. Baktinya kepada Islam diteruskan dengan terjun ke semua pertempuran genting yang lainnya. Mengapa rumah Al-Arqam menjadi rumah pusat penyebaran Islam? Apa alasannya? Pemilihan rumah Al-Arqam sebagai pusat pendidikan setidaknya ada beberapa alasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Munir Al-Ghobban dalam kitabnya Manhaj Haraki dalam sirah Nabi SAW. Yaitu yang pertama, karena Al-Arqam tidak diketahui keislamannya. Yang kedua, Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum yang merupakan musuh bebuyutan Bani Hashim. Dan yang ketiga, Al-Arqam pada waktu masuk Islam masih muda, 16 tahun, sehingga tatkala orang Quraisy mencari tempat pendidikan atau pembinaan tersebut, tidak pernah terfikirkan oleh mereka untuk mencarinya di rumah seorang anak yang masih muda belia. Dari Darul Arqam tersebut banyak pemuda belasan tahun yang memilih Islam sebagai jalan hidup. Mereka kerap disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun, para sahabat yang pertama masuk Islam. Pemuda-pemuda inilah yang berjuang di sekeliling beliau untuk menegakkan masyarakat Islam yang sebenarnya, menghadirkan kesejahteraan sosial dan keadilan politik serta ekonomi. Tidak lama setelah As-Sabiqul Awwalun memeluk Islam, Umar bin Khattab mengikrarkan dirinya bahwa ia telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tercatat dalam sejarah dengan tinta emas. Umar merupakan satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang mendorong Rasulullah dan para sahabat untuk berdakwah secara terang-terangan. Demikianlah Darul Arqam menjadi pusat dakwah secara diam-diam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa beruntungnya mereka generasi Islam pertama yang langsung berguru dengan Rasulullah SAW, sehingga iman dan takwa mereka tidak diragukan lagi. Mereka berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan menyebarkan Islam di seluruh muka bumi. Maka dari itu hendaklah kita menuntut ilmu sebaik mungkin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di tengah kesulitan mereka tetap berusaha untuk mendapatkan ilmu walaupun nyawa yang menjadi taruhannya.